Shalom, selamat hari Sabat. Salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah Vesper malam ini. Renungan malam ini berjudul Sebagaimana acuan, begitulah kuihnya, yang mana membawa maksud sikap seorang anak akan mengikuti sikap daripada sang ayah atau sang ibu. Jauh sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di sorga, terima kasih Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan sudah siapkan waktu ini dan memberikan kami kebijaksanaan mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, untuk mengerti peribahasa ini, saya ingin menarik pemikiran kita di dalam dua situasi. Situasi yang pertama, ada 3 orang. Kita sebut saja E, B, dan C. E dan B sedang berbicara. Kemudian tiba-tiba lewat C di hadapan mereka sedang membantu orang lain. Dan si E mulai bicara. Wah, bagus sekali si C ini. Suka membantu. Lalu si B menyampuk. Tidakkah kamu tahu? Ayahnya juga suka membantu. Tidak heranlah anaknya juga suka membantu. Kita pergi kepada situasi yang kedua. Kebalikan daripada situasi yang pertama. Situasi yang kedua ada 3 orang. E, B, dan C. E dan B sedang berbicara. Kemudian melihat C sedang mencuri. Lalu E berkata, wah, kurang ajar sekali anak ini. Tidak ada adab. Lalu B berkata, tidak heranlah saudara. Jangan kita heran lagi. Ayahnya juga seorang pencuri. Pasti anaknya juga ikut mencuri. Sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di atas 2 situasi ini, kiranya kita dijauhkan daripada situasi yang kedua. Janganlah ada pemikiran kita di situasi yang kedua. Tapi malam ini saya ingin fokus kepada situasi yang pertama. Anak yang suka membantu. Di dalam Alkitab ada juga menyebut tentang hal ini. Sikap seorang anak akan mengikuti sikap baik seorang ayah. Minggu yang lalu di pelajaran sekolah Sabat, kita sudah belajar tentang kisah kehidupan Yusuf. Yusuf mengikuti teladan daripada ayahnya, yang mana ayahnya ini selalu memanggil nama Tuhan ketika berada di dalam kesukaran. Dan itulah sikap yang Yusuf teladani daripada sang ayahnya. Inilah yang disebut sebagaimana acuan, begitulah kuihnya. Saudara, sahabat yang terkasih, jauh lebih dalam kita masuk kepada dalam hal kerohanian. Tuhan adalah acuan kita. Kita adalah kuihnya. Dengan kata lain, Tuhan adalah Bapa kita. Kita ini adalah anaknya yang akan mengikuti teladan daripada sang ayah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Apakah bukti di dalam Alkitab yang menyatakan kita ini disebut sebagai anak-anak Allah? Bagaimana supaya saya ini disebut sebagai anak-anak Allah? Di dalam Galatia 3 ayat 26 mengatakan, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sahabatku, oleh karena percaya, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sungguh luar biasa. Pertanyaan yang selanjutnya menyusul. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, pasti ada tabiat, ada kebiasaan yang kita ini lakukan. Apa kebiasaan yang Tuhan lakukan yang harus kita contohi? Mari kita buka di dalam Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah
tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudaraku yang terkasih, dua tabiat yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, yaitu mereka akan disebut anak-anak Allah pada saat mereka berbuat kebenaran, mereka mengasihi sesama saudara. Jauh lebih dalam, Allah kita adalah Allah yang kasih. Untuk mengerti tentang kasih Allah, mari kita buka tabiat-tabiat Allah di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita juga baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 3. Inilah tabiat Allah yang harus kita teladani. Inilah tabiat Bapa yang harus kita teladani sebagai seorang anak. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, di akhir pelajaran ini saya ingin mengimbau kita. Marilah kita jadi individu C di situasi yang pertama. Yang mana ketika orang melihat kita, mereka akan tahu kita ini adalah anak-anak Allah. Mereka akan katakan, oh, dia ini adalah anak Allah ternyata. Biarlah tabiat Yesus Kristus terpancar dalam kehidupan kita, baik hari ini, esok, maupun sampai hujung kehidupan kita. Kita harus pancarkan tabiat Kristus dalam hidup ini, karena kita adalah anak-anak Allah. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di sorga, terima kasih Tuhan. Malam ini kami sudah merenungkan firman-Mu yang sungguh indah. Engkau adalah Bapa kami ini adalah anak-Mu. Kami harus mengikuti teladan-Mu. Ajari kami untuk menghitung kasih-Mu setiap hari, meneladani perbuatan-Mu. Kami tidak mampu melakukan itu Tuhan. Tetapi Roh Kuduslah yang akan membantu kami melakukan itu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.